1. Ya'juj dan Ma'juj adalah golongan manusia. Selama ini ada beragam persepsi tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang mengatakan jika mereka adalah bangsa alien, monster-monster buas, sampai ada yang mengatakan sebagai jelmaan dari sifat-sifat jahat. Tapi kalau merujuk dari banyak referensi, dikatakan dengan jelas jika bangsa yang satu ini adalah bangsa manusia. Diriwayatkan dari Ibnu Katsir, beliau mengatakan jika Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan dari Nabi Nuh. Di keterangan lain dikatakan, jika mereka adalah bangsa yang melakukan perjalanan ke sebuah gunung hingga akhirnya mereka dikurung di lembah oleh Raja Iskandar Dzulkarnain. Dari keterangan ini bisa kita asumsikan guys, bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia yang memang mempunyai peradaban di dunia ini. Dua bangsa yang dikurung di antara dua gunung. Diceritakan jika bangsa Ya'juj dan Ma'juj gemar membuat keonaran di sekitar tempat yang mereka tinggali. Mereka sangat kuat dan sulit untuk dilawan sehingga manusia pun menyerah menghadapi kegilaan bangsa ini. Hingga akhirnya seorang raja bernama Dzulkarnain berinisiatif untuk membangun sebuah tembok besar atas paksaan umat manusia. Lalu dibangunlah sebuah tembok besar di antara dua gunung. Tembok ini luar biasa besar dengan berbahan besi dan baja. Tembok ini tidak bisa dirobohkan dengan mudah, tak pula mampu untuk dipanjat. Ini jadi penghalang satu-satunya bangsa Ya'juj dan Ma'juj dan manusia yang ada sampai hari ini guys. Tiga, Ya'juj dan Ma'juj selalu berusaha meruntuhkan tembok besar itu. Diceritakan dalam berbagai riwayat, jika hampir setiap hari Ya'juj dan Ma'juj berusaha mati-matian untuk meruntuhkan tembok besar itu. Namun mereka tak pernah berhasil membuat satu lubang pun. Pada suatu ketika Rasul pernah bermimpi jika Ya'juj dan Ma'juj berhasil membuat lubang sebesar kelingking. Dan beliau pun begitu resah dengan hal tersebut. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasul berkata jika tembok ini sangat dijaga oleh Allah. Ketika Ya'juj dan Ma'juj berhasil membuat sebuah lubang, keesokan harinya Allah mengembalikan bekas lubang tersebut dan membuatnya lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun dikatakan dalam Al-Quran, jika saatnya tiba nanti, tembok ini akan sanggup diruntuhkan oleh mereka. 4. Hancurnya tembok yang berakibat kekacauan di dunia. Pada akhirnya Ya'juj dan Ma'juj pasti akan keluar. Ya, itu akan pasti terjadi. Dan ketika itu mereka akan melakukan kegilaan-kegilaan yang tak pernah dilakukan manusia paling keji sekalipun. Begitu tembok besar mereka hancur, Ya'juj dan Ma'juj akan turun dari tempat-tempat tinggi layaknya sebuah banjir. Jumlah mereka pun tak terhitung, dan saat itulah awal kebinasaan manusia. Ya'juj dan Ma'juj akan merusak apapun yang mereka lewati, membantai manusia-manusia serta melakukan apapun yang mereka suka. Bahkan dikatakan, ketika mereka melewati sebuah danau, maka air danau tersebut akan kering karena diminum airnya. Tak hanya keluar untuk melampiaskan kekejian, Ya'juj dan Ma'juj punya misi penting untuk mencari dan membunuh Nabi Isa alaihissalam. 5. Kehancuran Ya'juj dan Ma'juj yang sangat hina. Ya'juj dan Ma'juj akan turun ketika Dajjal berhasil dibantai oleh Nabi Isa. Ketika itu diceritakan jika bangsa ini berhasil menemukan Nabi Isa. Nabi Isa dikatakan tersudut ketika itu dan tak mampu berbuat apapun. Hingga akhirnya beliau meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya jalan. Allah menjawab doa Nabi Isa dengan menurunkan ulat-ulat yang menggerogoti leher-leher bangsa laknat itu. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bangsa barbar ini pun mati seketika
dan mayat-mayat mereka bergelimpangan serta berbau busuk. Tubuh-tubuh mereka memenuhi daratan hingga Nabi Isa dan sahabatnya tak menemukan tanah untuk dipijak. Kejadian ini adalah peristiwa nyata yang pasti akan terjadi karena sudah tertuang jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Hal yang patut dipertanyakan setelah tahu akan peristiwa ini adalah, kapankah masa di mana Ya'juj dan Ma'juj akan datang? Namun, untuk yang satu ini tak pernah ada informasi yang benar-benar jelas. Jadi, kemungkinan besar bisa terjadi kapanpun guys. Entah hari ini, besok, lusa, atau mungkin 50 tahun lagi. Yang jelas, kita harus selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, agar kalian dapat video menarik lainnya dari channel ini.